Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasnabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat Islam, iman, nikmat sehat jasmani dan rohani. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakni nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kita selaku umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafian Elsyad dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan metode penelitian saya, yakni program bimbingan konseling di sekolah dasar. Untuk itu, saya mengambil metode penelitian ialah deskripsi kuantitatif dengan pendekatan perpustakawan atau liberality screening. Sehingga sumber data yang diperoleh dengan cara menelaah sumber data yang berasal dari jurnal, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang lainnya yang mendukung dan sesuai dengan tema kajian. Dan penelitian ini telah dilakukan indektifikasi wawancara dari buku-buku makalah dan artikel-artikel yang telah terpercaya. Lanjut. Untuk metode kali ini saya mengambil implikasi dari tokoh ya teori yang bernama Piaget. Saya mengambil teori Piaget ini karena teori Piaget dan teori kognitif sangat penting bagi para guru dan staf yang memegang bimbingan dan konseling. Karena mereka harus mengetahui tingkat intelektual yang dapat diukur sesuai dengan tingkat usia kliennya. Batasan intelektual pada usia tertentu ini dapat mempengaruhi tingkat laku seseorang, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Untuk hasil observasi, apa program bimbingan dan konseling? Program bimbingan dan konseling sekolah dasar adalah sebuah program yang dirancang khusus untuk membantu siswa di tingkat sekolah dasar dalam mengatasi masalah-masalah pribadi, sosial, akademik, dan emosional. Berikut tujuan utama program bimbingan dan konseling sekolah dasar. 1. Membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan akademik yang diperlukan untuk meraih keberhasilan di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, memberikan dukungan kepada siswa dalam menghadapi masalah pribadi seperti masalah keluarga, teman, dan masalah akademik. Yang ketiga, membantu siswa mengatasi stres dan tekanan mungkin yang dialami di sekolah. 4. Menjadikan informasi dan paduan kepada siswa mengenai rencana karir dan pilihan pendidikan setelah lulus. Yang kelima, memfasilitasi komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua. Untuk poin yang selanjutnya, siapa yang berperan dalam program bimbingan dan konseling? Nah, pihak yang berperan dalam program bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah guru bimbingan konseling atau konselor yang memikul tanggung jawab serta harus mampu melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah seperti peserta didik, guru, dan guru mata pelajaran. Jadi intinya, guru BK atau konselor bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program bimbingan dan konseling sekolah dasar dengan dukungan dari kepala sekolah, guru-guru, wali kelas, dan orang tua selaku peserta didik. Untuk poin yang selanjutnya, kapan waktu penyelenggaraan program bimbingan dan konseling? Nah, untuk program bimbingan dan konseling di sekolah dasar diselenggarakan secara berkelanjutan dan terpadu
sebagai bagian dari sistem pendidikan di sekolah. Hal ini terlibat dalam menyatakan bahwa bimbingan konseling merupakan bagian dari sistem pendidikan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam membantu peserta didik atau siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangan secara optimal. Untuk poin selanjutnya, di mana tempat program bimbingan dan konseling? Program bimbingan dan konseling ini hanya dilakukan di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan dapat dilihat langsung dari beberapa indikator. Jadi, program bimbingan dan konseling ini dilaksanakan di lingkungan sekolah dasar. Tujuan pokoknya adalah memfasilitasi dan mengembangkan peserta didik di sekolah dasar. Lanjut. Untuk poin yang selanjutnya, mengapa program bimbingan dan konseling? Seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dalam perkembangan individual untuk mencapai kemampuan, pemahaman, dan pengarahan diri. Sesuai diri peserta didik memecahkan masalah yang dihadapi sehingga dapat bertindak wajar sesuai dengan ketentuan lingkungannya. Lanjut, bagaimana program bimbingan dan konseling? Nah, untuk program bimbingan dan konseling di sekolah dasar disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau konseling dan kebutuhan sekolah. Guru bimbingan konseling atau konselor ditugaskan dalam satu sekolah dasar pada gugus sekolah atau guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan dan konseling. Berimplikasi terhadap perencanaan program layanan bimbingan dan konseling. Struktur program bimbingan dan konseling menurut Kemendagri nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling kepada pendidik sekolah dasar dan pendidikan menengah terdiri atas rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, dan komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, perencanaan evaluasi, dan laporan, dan tindak lanjut dan anggaran biaya. Untuk kesimpulannya, program bimbingan konseling sekolah dasar adalah sebuah program yang dirancang khusus untuk membantu siswa di tingkat sekolah dasar dalam mengatasi masalah pribadi, sosial akademik, dan emosional. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada siswa agar mereka dapat mencapai potensi mereka serta membantu mereka menghadapi tantangan perubahan di kehidupan mereka. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup oleh doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.